Kasus KDRT seperti ini tak akan pernah benar-benar sepi. Akan terus muncul mungkin di media sosial ataupun media televisi. Ya hanya akan berganti wajah, berganti rumah, berganti alasan, dan berganti pelaku serta korban. Di media sosial kita melihat viral, ada pasangan muda, ada pasangan yang sudah puluhan tahun menikah, terjadi KDRT. Ironisnya, banyak korban tetap bertahan bukan karena cinta, tapi karena takut sendiri, takut bicara, takut kehilangan, dan yang paling sering demi anak. Padahal justru anaklah saksi paling setia dari setiap luka itu. Anak itu tidak pernah lupa suara bentakan, tidak lupa pintu yang dibanting, tidak lupa melihat ibunya menangis diam-diam di dapur, dan dia tidak lupa ayahnya yang seharusnya melindungi, tapi justru melukai. Anak memang kecil, tapi ingatannya panjang. Mereka merekam semua ia kumpulkan, semua data yang dihadirkan oleh kedua orang tuanya. Lalu ia tumbuh dengan satu pelajaran yang tidak pernah diajarkan secara langsung. Bahwa marah boleh dengan kekerasan, bahwa cinta boleh menyakitkan, bahwa rumah bukan tempat aman. Dan suatu hari tanpa sadar, mereka jadikan data itu menjadi karakter jiwa seperti yang ia inginkan. Bahkan bisa jadi mereka hanya akan mengulang apa yang pernah mereka lihat. Wahai para lelaki, menjadi suami bukan soal siapa yang paling ditakuti di rumah, bukan soal paling berkuasa, bukan soal suara paling keras, dan bukan tentang tangan siapa yang paling kuat. Tapi kekuatan seorang suami itu bukan saat mampu memukul, tapi saat mampu menahan amarah ketika ego meminta dilampiaskan. Karena perempuan yang kau sakiti itu bukan lawan tandingmu. Dia orang yang dulu kau minta pada keluarganya, dan kau pinta pada Tuhan untuk dijaga. Untuk para istri, bertahan bukan selalu tanda kesabaran. Kadang, itu adalah tanda luka yang telah lama kau anggap biasa. Sabar tidak berarti menerima kekerasan, dan diam bukan solusi jika keselamatanmu hilang. Karena anak tidak butuh keluarga yang terlihat utuh, mereka hanya membutuhkan keluarga yang sehat. Lebih baik rumah sederhana penuh dengan tenang, daripada rumah lengkap tapi penuh dengan ketakutan. Pernikahan bukan medan perang, tidak ada kemenangan dalam KDRT. Yang ada hanya dua orang dewasa yang kalah, dan anak-anak yang akan membayar akibatnya di seumur hidup. Jangan sampai engkau bertahan demi anakmu, namun sebenarnya engkau sedang menghancurkan ia. Dan jangan sampai demi anak, engkau jadikan alasan ketakutan untuk keluar dari kepedihanmu. Yang sebenarnya itu adalah ketakutan akan kehilangan cintamu dan ketakutan kesendirianmu. Rumah kan seharusnya tempat pulang, bukan tempat bertahan hidup. Rumah seharusnya tempat berlindung, bukan tempat bertarung. Dan untuk kita, jangan biarkan mereka sendiri berjuang dan bertahan. Karena bukan mereka tahan, tapi mereka tak berani untuk melawan dengan ketakutannya. Bukan mereka tak berjuang, tapi mereka terkungkung dengan kesendiriannya.